Kalau lu perhatiin, industri GPU itu lagi berubah arah nih, dan ini bukan karena tiba-tiba semua vendor itu jatuh cinta sama AI. Selama hampir 2 dekade, cara ningkatin performa GPU itu simple aja sebenarnya. Lebih banyak shader, clocknya lebih tinggi, dan TDP-nya dinaikin. Masalahnya, sekarang pendekatan itu udah mentok. GPU sekarang itu kalau lu nggak sadar, makin besar, makin panas, dan juga makin mahal. Tapi lonjakan performanya makin kecil. Dan di momen kayak gini, industri itu sadar dengan satu hal. Brute force itu nggak bisa dipakai selamanya. Makanya muncul istilah neural rendering. Bukan karena mau bikin kartu grafis lu wah doang, tapi karena GPU sekarang itu udah nggak sanggup terus-terusan ngelakuin semuanya secara manual. Ray tracing itu akurat tapi biaya komputasinya itu mahal banget. Resolusinya juga makin tinggi sekarang dan detailnya juga makin padat. Kalau semuanya dihitung dengan mentah-mentah, ya GPU-nya bakal jebol. Nah, disinilah pentingnya AI itu. GPU modern sekarang itu sebenarnya udah punya otak tambahan. Tensor Core, AI Accelerator, Matrix Engine. Kalau unit ini cuma dipakai buat marketing, itu namanya kan pemborosan silikon. Makanya lo harus tahu kenapa AI itu penting buat GPU lo. Neural rendering bikin GPU nggak harus ngegambar semuanya, tapi nebak dengan sangat akurat apa yang seharusnya ada di layar lu. Ini bukan asal tebak, tapi berdasarkan data, konteks, dan pola visual. Makanya kalau sekarang kita itu ngelihat DLSS, XeSS, FSR generasi baru, itu semua bukan sekadar upscaling lagi. Ini adalah bagian dari pipeline rendering modern, dan GPU nggak lagi dituntut kerja lebih keras, tapi kerja lebih pinter. Dan menurut gua, ini sih penting banget buat industri, karena nambah performa 20% itu sekarang bisa berarti nambah 50-100 watt. Harga GPU naik jauh lebih cepat dari daya beli user, dan laptop, handheld, konsol semuanya butuh yang namanya efisiensi. Neural rendering ini bikin performa terasa naik tanpa GPU harus bener-bener lebih kencang secara mentah. Buat para developer, ini juga solusi yang nyata nih. Daripada bikin grafik beda-beda buat tiap kelas hardware, lebih masuk akal kalau punya satu aset aja, lalu kualitas akhirnya disesuaikan AI di runtime. Lebih fleksibel jelas, lebih scalable, dan lebih realistis secara bisnis. Tapi penting dicatat sekarang, itu bukan solusi tanpa kompromi. Neural rendering bikin visual bisa beda rasa antara vendor. Kualitasnya juga sangat tergantung dengan yang namanya model AI. Dan kadang hasilnya itu bukan akurat, tapi cuman meyakinkan. Dan kalau kita lihat di 2026, diskusi GPU itu berubah. Bukan lagi orang nanya FPS-nya naik berapa. Tapi sekarang orang itu nyarinya stabil nggak, konsisten nggak, dan apakah efisien. Jadi intinya kenapa industri GPU beralih ke neural rendering? Ya karena brute force itu udah mentok. Daya dan panas jadi musuh utama, dan AI hardware udah terlanjur ada, jadi tinggal dimanfaatin aja. Neural rendering itu bukan masa depan yang jauh sekarang. Dia itu jawaban darurat industri terhadap batas fisika dan biaya. Dan sebenarnya mau nggak mau, ke depan GPU yang nggak pinter itu bakal terasa cepat ketinggalan. Thank you banget udah nonton penjelasan gua soal kenapa neural rendering ini penting buat GPU lu. Kalau lu suka konten-konten ngebahas PC, laptop, dan teknologi lainnya, jangan lupa like video ini, komen pendapat lu, dan subscribe ke BMA Tech Info. Nama gua Nathanael, dan kita ketemu lagi di video berikutnya.